Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildatul Hilminasma dengan NIM 21022121 dari kelompok 1 akan membahas materi tentang demokrasi Pancasila. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Rumusan demokrasi Pancasila terdapat dalam sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat Pancasila ini, terdapat 3 karakter utama demokrasi Pancasila, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Ketiga karakter utama demokrasi Pancasila ini sesuai dengan penerapan demokrasi di Indonesia. Saya Azura Febrian Sulma dengan NIM 21022134. Saya akan membaca materi yang kedua, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang berlandaskan sila keempat Pancasila. Demokrasi dikendalikan oleh 2 nilai, yaitu nilai hikmat dan nilai bijak. Namun perlu diingatkan kalau semua sila Pancasila memiliki kedudukan setara dan menjadikan satu kesatuan, sehingga demokrasi Pancasila pada dasarnya saling berkaitan erat dengan kelima sila yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munadiah Lubis dengan NIM 21022077. Di sini saya akan menerangkan mengenai pengertian demokrasi Pancasila. Menurut ensiklopedia, Pancasila berperan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan penyelesaian masalah nasional melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Demokrasi Pancasila berasas pada asas kekeluargaan dan gotong royong, di mana asas ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian, demokrasi Pancasila telah berlangsung di Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1950. Perkenalkan, nama saya Fakri Yudhistira dengan NIM 21027052. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan definisi demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Notonegoro. Menurut Notonegoro, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, menurut Darji Darmodiarjo. Makna demokrasi Pancasila menurut Darji Darmodiarjo yakni paham demokrasi dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Perwujudan demokrasi ini ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rantika, NIM 21022116 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan membahas tentang demokrasi Pancasila menurut S. Pamuji. Menurut S. Pamuji, demokrasi Pancasila mengandung 6 aspek, yaitu yang pertama aspek formal. Menurutnya, aspek formal menjelaskan tentang proses dan cara rakyat menunjuk wakil dalam badan perwakilan rakyat. Yang kedua, aspek material. Aspek ini menjelaskan tentang pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, aspek normatif atau disebut juga dengan aspek kaidah. Aspek ini membahas tentang tujuan atau kehendak yang ingin dicapai. Yang keempat, aspek optomatif, yaitu aspek ini membahas tentang tujuan atau kehendak yang ingin dicapai. Yang kelima, aspek organisasi. Aspek ini menjelaskan tentang wadah pelaksanaan demokrasi. Dan yang terakhir, aspek kejiwaan.
Aspek ini menjelaskan tentang semangat penyelenggara negara dan pemimpin negara. Ada dua aspek tambahan, yaitu aspek material dan aspek formal, untuk penjelasan definisi demokrasi Pancasila. Aspek material atau disebut juga dengan aspek substansi atau isi, demokrasi Pancasila tidak hanya demokrasi politik saja, melainkan demokrasi ekonomi dan sosial. Selanjutnya, aspek formal. Aspek Pancasila memakai cara pengambilan keputusan yang mencerminkan sila keempat, yaitu musyawarah dan mencapai mufakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Rizky Amanah, NIM 21016150. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu secara ideologis dan konstitusi, demokrasi Pancasila memberikan prinsip-prinsip dasar kepada bangsa Indonesia. Yang pertama, persamaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, mewujudkan keadilan sosial dan keputusan diambil secara musyawarah dengan mencapai mufakat. Selanjutnya, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional, perlindungan terhadap HAM, adanya pemilu, partai politik lebih dari satu, pemerintahan berdasarkan hukum, dan kedaulatan di atas tangan rakyat berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 2. Sekian materi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Bella Puspita dengan NIM 21016136. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu ciri-ciri demokrasi Pancasila. Pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi, adanya pemilu secara berkesinambungan, adanya penghargaan atas HAM dan perlindungan hak asasi bagi kaum minoritas. Kompetisi dari berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah, ide terbaik akan diterima dibandingkan suara terbanyak. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusi sehingga kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Sedangkan ciri pemerintahan demokratis yaitu adanya sistem pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pemilu, partai politik, perwakilan, dan kepentingan rakyat. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahara Putri Al-Akia dengan NIM 21016012. Baiklah, di sini saya akan meneruskan materi dari kelompok 1 tentang demokrasi Pancasila. Pilar demokrasi Pancasila menurut Ahmad Sanusi dibagi atas ke dalam 10 pilar menurut Undang-Undang 1945. Di antaranya yang pertama yaitu demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang sembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Perkenalkan, nama saya Luciana Agung Pratiwi dari kelompok 1 akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu pelaksanaan demokrasi periode 1945 sampai 1949. Ketika awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang berkembang di masa selanjutnya. Mengutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, periode awal kemerdekaan menghasilkan 3. Yang pertama, pemberian hak politik untuk warga yang sudah dianggap dewasa. Pemberian hak politik ini tidak dianggap diskriminasi. Lalu yang kedua, presiden secara konstitusional dibatasi kekuasaannya oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pengganti parlemen. Ketiga, maklumat wakil presiden memungkinkan untuk membentuk partai politik. Selain awal kemerdekaan, demokrasi Pancasila ada ketika masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.